Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Sidang jamaah salat Jumat Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita, sehingga pada siang hari ini alhamdulillah kita masih diberikan berbagai macam nikmat, baik nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat serta nikmat panjang umur. Dari nikmat-nikmat itulah di siang ini kita dapat hadir untuk memenuhi panggilan Allah, yaitu melaksanakan salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan seluruh ibadah-ibadah yang telah kita laksanakan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam semoga disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan kepada pengikut-pengikut beliau yang senantiasa istiqamah, yang senantiasa konsisten dalam menjalankan sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaatnya dari Rasulullah SAW. Amin amin rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, selanjutnya khatib akan berwasiat, mari kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia dengan senantiasa menjalankan apa-apa yang Allah perintahkan kepada kita dan berusaha untuk menjauhkan apa yang dilarangnya. Kaum muslimin rahimakumullah, suatu hari Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril, di mana beliau menyampaikan adanya 3 nasihat yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Oleh karenanya, mari dari ketiga nasihat tersebut kita renungkan satu persatu, karena hakikat yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW tidak lain adalah untuk kita semua sebagai umat manusia. Diriwayatkan dari Sahal bin Sa'id bahwasanya Jibril alaihissalam pernah datang kepada Rasulullah SAW, kemudian dia berkata, "Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyit wa ahbib man ahbabta fa innaka mufariqu wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun." Kaum muslimin rahimahullah, hadis tersebut malaikat Jibril menyampaikan, "Ya Muhammad, isma syi'ta, hiduplah sesukamu, fa innaka mayyitun, sungguhnya engkau akan mati. Wahbib man ahbabta fa innaka mufariqun, dan cintailah siapapun yang engkau cintai,
fa innaka mufariquhu, sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih, dan bekerjalah sesukamu, tapi ingat sungguhnya engkau apa yang kau lakukan, apa yang kau kerjakan, semuanya akan dibalasnya. Tidak, jamaah salat Jumat rahimahullah, hadis di atas mengandung 3 nasihat agung, yaitu dari malaikat Jibril alaihissalam yang disampaikan kepada Rasulullah SAW. Ish ma syi'ta, hiduplah sesukamu, tapi sungguhnya engkau akan mati. Sebagian ulama berkata bahwasanya kalimat ini adalah merupakan kalimat peringatan, kalimat ancaman untuk menakutkan kepada kita, serta peringatan bahwasanya semua di antara kita, tidak peduli itu manusia itu kaya ataupun miskin, presiden, raja ataupun anak orang jelata, semuanya akan merasakan mati. Hari ini sudah difirmankan Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Sekarang setelah kita tahu bahwasanya setiap kita pasti akan mati, maka yang menjadi pertanyaan buat kita adalah, sudah siapkah kita untuk menghadap Zat yang Maha Kuasa? Bekal apakah yang telah kita persiapkan untuk menghadapi persidangannya? Apakah harta, apakah pangkat, apakah jabatan, kekuasaan, anak-anak kita yang cerdas-cerdas, yang sukses, istri yang cantik, atau gelar kesarjanaan yang menempel di dada kita? Apakah itu yang kita persiapkan untuk menghadapi persidangan Zat yang Maha Adil? Sungguh kita akan rugi besar jika hanya itu yang kita persiapkan untuk menghadapi pengadilannya. Bahkan kita akan celaka karenanya. Kenapa? Karena di akhirat kelak manusia akan ditanyai tentang adanya 4 perkara. Yang pertama tentang umurnya, untuk apa umurnya itu dihabiskan. Yang kedua ditanyakan tentang hartanya, dari mana harta itu didapatkan dan dipakai buat apa harta itu. Dan yang ketiga tentang tubuhnya, untuk apa dia gunakan tubuh itu. Lalu yang keempat ditanyakan tentang ilmunya, untuk apa ilmu itu diamalkan. Itulah pertanyaan-pertanyaan yang akan dilontarkan kepada kita kelak. Bukan berapa kekayaanmu, bukan apa pangkatmu di tempat kerja atau organisasimu, apakah kamu seorang sarjana, seorang master, seorang dokter, seorang profesor pun. Oleh karena itu, mumpung kita masih hidup di dunia ini, mumpung kita masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, mari kita persiapkan bekal yang terbaik untuk bekal kelak di akhirat. Karena apa? Karena bekal yang terbaik di akhirat adalah takwa. Sebagaimana Allah SWT berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kamu karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Kaum muslimin rahimahullah, lalu pesan yang kedua dari malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW, wa'abid man abadda fa innaka mufariquhu, dan cintailah siapapun yang kau mau, karena sesungguhnya engkau pasti akan berpisah dengannya. Di sini kita diperbolehkan mencintai siapapun yang kita mau. Namun perlu kita ingat bahwa kita akan berpisah dengannya. Baik itu perpisahan yang bersifat selamanya, yang berupa kematian, atau yang bersifat sementara seperti perpisahan kita dengan rekan kerja, mereka mendapatkan tugas tempat lain. Oleh karenanya, hendaknya kita di dalam mencintai seseorang itu sewajarnya saja
Jangan sampai kecintaan kita kepada seorang itu melebihi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu ciri orang yang beriman adalah dia sangat mencintai Allah, yang melebihi kecintaannya dia kepada istrinya, yang melebihi kecintaannya dia kepada anak-anaknya, kepada saudara-saudaranya, dan lain sebagainya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah wal ladzina amanu asyadda hubban lillah." Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman, adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan mencintai Allah Subhanahu wa taala melebihi selainnya, kita akan merasakan nikmatnya iman, akan merasakan lezatnya kepada iman. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, an Abi Qayyabah an Anas an Nabi SAW qala salatun man kunna fihi wajada halawatal iman ayyakun Allah wa rasulah ahabba ilaihi mimma siwahuma wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah wa ayyakraha ayyakula fil kufri kama yakrahu ayyamdaba finnar. 3 hal yang apabila seorang itu memilikinya, maka dia akan merasakan nikmatnya iman, akan merasakan lezatnya iman. Apa saja? Yang pertama adalah hendaknya dia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi kecintaannya dia kepada selain keduanya. Yang kedua, hendaknya dia tidak mencintai seseorang melainkan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, hendaknya dia tidak kembali kepada kekufuran setelah dia beriman, seperti dia membenci dilemparkan ke neraka. Sidang jemaah rahimakumullah. Lalu nasihat yang ketiga yang terakhir adalah wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bi. Dan bekerjalah sesukamu, tapi sungguhnya engkau akan dibalas dengannya. Ini merupakan sebuah peringatan yang besar bagi kita, bahwasanya kita semua sebagai manusia pasti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala apa yang telah kita lakukan di dunia. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang telah Allah ciptakan pada kita. Paling sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Kenapa? Kesempurnaan manusia adalah kenapa? Karena manusia dilengkapi oleh otak. Dengan otak itulah manusia mampu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Itulah yang membedakan manusia dengan binatang. Karena manusia adalah makhluk yang berakal, sehingga manusia dituntut untuk berpikir dahulu sebelum dia melakukan suatu amalan atau suatu perbuatan. Apakah amalan tersebut bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah atau tidak? Atau bahkan amalan tersebut termasuk amalan yang dilarang oleh Allah atau tidak? Oleh karenanya, hendaknya kita senantiasa untuk mengerjakan amal soleh agar kita tidak dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada tempat yang paling rendah, yaitu neraka jahanam. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat At-Tin, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Sungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tidak berputus-putus. Kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah khutbah yang saya sampaikan ini, semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma
صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahi ala insani wa syukru lahu ala taufiqi wa ibtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Faya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar وانتهوا عما نهى وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين وعلينا معه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا غافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادة الوحيدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. والصلاة